Ad Vitam adalah film aksi thriller Prancis yang dirilis pada tanggal 10 Januari 2025. Film ini disutradarai oleh Rodolphe Lauga dan dibintangi oleh Guillaume Canet sebagai Frank Lazareff, mantan anggota pasukan khusus GIGN atau Unit Anti Teror Angkatan Keamanan Prancis. Cerita dimulai dari kehidupan damai Frank bersama istrinya Leo yang tengah hamil, jauh dari masa lalunya sebagai agen elit atau pasukan khusus. Frank sekarang bekerja di bidang pemeriksaan bangunan setelah dikeluarkan dari GIGN karena insiden tragis yang melibatkan kematian rekannya Nico. Suatu hari, rumah mereka dibobol oleh orang tak dikenal. Hal yang semula Frank anggap ancaman biasa. Namun semuanya berubah ketika sekelompok pria bersenjata bertopeng menyerbu dan menculik Leo. Para pencuri memberi Frank 4 jam untuk menyerahkan sebuah bukti sangat penting. Namun Frank tidak tahu persis apa yang mereka cari. Leo yang juga terlatih di GIGN tidak goyah meskipun sedang hamil besar. Film kemudian mengungkap kilas balik masa lalu. Frank, Leo, dan sahabatnya Ben serta Nico adalah bagian dari GIGN pada satu titik. Saat bertugas di sebuah hotel, mereka mengejar 2 tersangka yang ternyata bukan sekedar pencuri biasa. Mereka adalah agen intelijen internal yang terhubung dengan pemerintah. Dalam baku tembak di hotel itu, Nico tewas. Kejadian yang kemudian membuat Frank dipecat dan terus dihantui rasa bersalah. Frank menemukan lencana GIGN ayahnya dengan darah di belakangnya. Ia menguji DNA dan menyadari ada konspirasi besar yang coba ditutupi pemerintah. Dari sinilah jelas bahwa penculikan Leo bukan sekedar kriminal. Ia berkaitan dengan bukti yang Frank sembunyikan tentang skandal intelijen pemerintah yang terlibat dalam kematian Nico. Frank dan Ben bergerak cepat. Mereka mencoba merebut kembali bukti penting dari tempat aman. Sementara para penculik terus menekan Frank untuk menyerahkannya. Frank juga harus menjaga agar Leo tetap hidup, melindunginya dari kejaran penculik dan polisi yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aksi yang intens terjadi. Pengejaran melalui hutan Versailles dan akhirnya ke Paris. Leo mengalami kontraksi prematur akibat luka tembak dirinya sendiri. Sementara itu, Frank terus menggunakan keterampilan GIGN-nya untuk selamat dan melindungi keluarganya. Saat Frank dan Ben akhirnya bertemu bos penculik, Van Aken, mereka menyerahkan lencana palsu kepada Van Aken. Mereka berharap itu akan menghentikan kekacauan. Namun Van Aken tidak berniat membebaskan mereka. Ia merencanakan membuatnya tampak seperti Frank membunuh Leo, lalu bunuh diri karena putus asa. Dalam kekacauan itu, Leo tertembak dan mulai menjelang persalinan. Frank dan Ben membawa Leo ke rumah sakit dan dalam konfrontasi terakhir, GIGN lama datang serta menangkap Frank sebagai mata-mata pemerintah. Frank ditangkap dan dipenjarakan, dituduh sebagai mole atau mata-mata pemerintah, padahal ia justru berusaha mengungkapkan kebenaran. Di akhir cerita, Leo berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Meskipun terjebak dalam kekacauan, hidupnya dan anak mereka selamat. Ternyata Leo selama ini memegang kunci yang Frank sembunyikan. Bukti DNA dari lencana ayahnya serta data yang menunjukkan bahwa rekan kerja mereka yang tampak seperti pencuri sebenarnya berasal dari lembaga intelijen pemerintah yang lebih tinggi.
Bukti ini bisa membuka kotak yang berisi dokumen kritis yang mengungkapkan konspirasi. Leo menggunakan bukti itu di pengadilan untuk membersihkan nama Frank dari tuduhan palsu, mengungkap skandal yang menjerat pejabat pemerintah dan intelijen yang terlibat dalam upaya membungkam Frank dan menutup kasus Nico. Akhirnya Frank dibebaskan dari penjara. Frank, Leo, Benjamin atau Ben dan bayi mereka akhirnya bersatu kembali. Namun di latar belakang, meskipun konspirasi terungkap ke publik, masih jelas bahwa mereka telah membuat banyak musuh, meninggalkan kemungkinan bahwa konflik belum benar-benar berakhir. Judul film ini berasal dari moto yang tertulis di lencana milik ayah Frank dan menjadi filosofi yang menyatukan cerita. Perjuangan Frank adalah demi kehidupan keluarga, kebenaran dan masa depan mereka sendiri. Ini merefleksikan motifnya, bukan hanya menyelamatkan Leo, tetapi juga memastikan bahwa kebohongan yang merenggut nyawa sahabatnya Nico tidak sia-sia. Film ini membawa tema besar tentang konspirasi lembaga pemerintah dan bagaimana individu yang berusaha jujur bisa menjadi target ketika mengancam kekuasaan. Frank yang selalu berpegang pada moral dan kode etik dituduh sebagai mole atau mata-mata ketika ia justru berusaha mengungkapkan mata-mata sesungguhnya. Hubungan Frank dan Leo bukan hanya subplot romantis, ini adalah inti emosional film. Mereka berjuang bersama melalui bahaya ekstrim, kehilangan dan pengkhianatan. Keberhasilan akhir mereka lebih bermakna karena perjuangan emosional dan fisik yang mereka lalui demi hidup. Ad Vitam adalah thriller aksi yang menggabungkan konspirasi, kisah cinta yang kuat, dan pengungkapan kebenaran di bawah tekanan ekstrim. Endingnya memberi kepuasan emosional sekaligus kemenangan moral, meskipun dibungkus dalam drama dan aksi penuh ketegangan. Salam sehat, salam lestari.